Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wulandari, asal dari TK Persatuan Dharma Sasana, Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah, yang berjudul Mantra Makanan Tradisionalku. Dari rasa tumbuh cinta untuk Indonesia. Seperti apa sih kegiatannya? Mari kita saksikan video berikut ini. Genap sudah 20 tahun saya mengajar di Taman Kanak-kanak. Rutinitas setiap pagi saya tiba sekolah pukul 6.30. Bagi banyak orang, perjalanan itu mungkin biasa saja. Namun, bagi saya itu adalah perjalanan kecil yang penuh makna. Sekolah tempat saya mengajar berada di lokasi yang unik, yaitu di tengah pasar tradisional Kota Sukabumi. Setiap hari, kami belajar ditemani suara pedagang memanggil pembeli. Aroma berbagai makanan, sayuran segar, dan hangatnya obrolan masyarakat. Dari situ, saya kembali menguatkan niat. Menjadi guru bukan hanya profesi, tapi panggilan hati. Murid-murid kami berasal dari berbagai latar belakang suku, agama, dan ekonomi. Ada yang Sunda, Jawa, Batak, bahkan Tionghoa. Ada anak pedagang, ada anak buruh, anak pekerja toko, hingga anak yatim. Sekolah ini sederhana, namun penuh cinta. Dari tempat inilah saya belajar melihat pendidikan dari jarak yang paling dekat dengan kehidupan nyata. Namun, di balik suasana penuh kehidupan itu, saya melihat sebuah kenyataan yang perlu saya renungkan. Anak-anak sekarang tumbuh di era yang serba cepat. Mereka mudah sekali mengenal budaya luar, makanan cepat saji, video dari luar negeri, bahasa gaul, dan gaya hidup modern. Tidak salah memang, tapi ada yang mulai hilang. Kedekatan mereka dengan budaya sendiri. Saya mulai sadar ketika suatu hari saya membawa makanan tradisional ke kelas. Lalu ada seorang murid berkata dengan polosnya, "Bu, itu makanan orang dulu. Aku gak suka seperti itu. Aku sukanya burger, pizza, kentang goreng." Nah, saat itu saya terdiam. Bukan karena marah, tapi karena tersadar. Anak-anak kita tumbuh tanpa mengenal akar budaya mereka sendiri. Di sini yang suka makanan seperti ini. Ini apa ya? Sudah pernah coba belum? Belum. Coba Bu Dewi mau tanya, siapa yang pernah makan pizza? Siapa yang suka pizza? Angkat tangan yang bicara di saya. Itu makanannya nggak sehat loh. Kata jawaban, Bu Guru, itu makanannya kurang sehat loh. Kenapa kurang sehat? Itu kalau itu makan pizza tadi nggak sehat. Nggak sehat. Siapa yang suka burger? Lebih suka burger? Apa lebih suka pizza? Apa lebih suka? Mau coba? Ini namanya makanan tradisional. Mau coba tidak? Tahu nggak sih caranya buatnya seperti apa? Mau kira-kira kita? Ini apa ini? Oh, kata Japun ibu itu donat. Betul tidak donat? Betul tidak ya? Iya, ringan. Kenapa? Kue garing. Oh, jadi kasih tahu dia. Ini namanya kue ali. Atau kue suka dibilang juga nih kayak Bu Dewi apa ini? Namanya cincin. Tuh lihat Dewi bukan cincinnya. Tuh. Sama enggak? Sama-sama apa coba? Sama-sama bulat, sama-sama di bawahnya ada apa? Ada luka, pintar. Bu Dewi lagi. Ini betul. Tadi ada yang jamu itu terbuat dari tepung, betul? Nah ini makanan tradisional. Jangan makannya pizza terus, burger terus. Mau nggak coba ini? Ini juga enak loh. Mau coba nggak? Cobain dulu. Dulu ya. Siapa duluan ya yang coba ya? Nanti boleh. Anak-anak mencoba makanan semua ini. Nanti boleh pilih. Kira-kira anak-anak suka yang mana ya? Nah, Ibu Dewi kasih tahu dulu ini tadi apa namanya? Kue apa? Kue ali atau kue cincin? Enggak. Ada ini? Puding. Pelangi. Betul. Hampir mendekati. Betul. Apa namanya? Tepuk tangan buat Dea. Dia ternyata sudah hafal. Ini betul. Ini makanan
Dari kegiatan tersebut, saya mulai bertanya dalam hati, jika sejak dini mereka sudah jauh dari budaya bangsa, lalu apa yang akan mereka banggakan ketika dewasa? Bagaimana mereka akan mencintai tanah airnya jika mereka tidak dikenalkan pada kekayaan budaya bangsa sendiri? Di titik itulah keprihatinan saya berubah menjadi tekad. Pendidikan anak usia dini bukan hanya tentang mengenalkan angka dan huruf, tapi juga menanamkan rasa cinta, karakter, dan identitas diri. Maka lahirlah sebuah gerakan pembelajaran sederhana yang saya jalankan di sekolah saya, yaitu sebuah program yang disebut dengan mantra, makanan tradisionalku dari rasa tumbuh cinta untuk Indonesia. Program mantra saya rancang dengan pendekatan yang menyenangkan dan dekat dengan dunia anak. Kami mulai dari hal sederhana, dari mengenalkan berbagai makanan tradisional Nusantara. Anak-anak melihat gambar, bermain cocok nama, bercerita, dan membawa bekal makanan tradisional dari rumah setiap hari Kamis, minggu ke-1 dan ke-2. Program mantra saya rancang sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, serta mengandung 8 dimensi profil lulusan. Kemudian, dari hasil itu, saya merefleksikan kegiatan yang sudah dijalani di komunitas belajar intrasekolah yang biasa kami lakukan seminggu sekali dengan sebutan Kombel Perdana, Komunitas Belajar Persatuan Dharma Sasana. Hasil dari diskusi kami melalui pendekatan inquiry kolaboratif, kami membuat perencanaan dengan metode Project Based Learning. Proyek ini dilaksanakan selama 2 minggu. Kami sepakat memilih salah satu makanan tradisional khas Sunda yang murah meriah namun syarat makna, yaitu enye. Di hari selanjutnya, kami merencanakan bersama anak membeli bahan-bahan yang dibutuhkan. Anak-anak langsung membelinya di pasar tradisional. Anak-anak tak canggung ketika diajak belajar di luar kelas. Mereka berlatih menghitung saat membeli singkong, belajar sopan santun, belajar transaksi sederhana, belajar antri, dan yang paling penting, belajar menghargai kerja kelas orang lain. Setelah semua bahan siap, kami mulai membuat ini bersama. Ada anak yang memerah singkong, ada yang memerah, lalu mencampurkannya dengan kelapa dan sedikit garam. Adonan itu dibentuk tipis lalu dijemur di halaman sekolah. Setiap hari mereka melihat perubahan bentuknya dari adonan basah hingga kering dan renyah setelah digoreng. Mereka pun antusias dengan kegiatan ini. Ketika hari itu tiba, hari saatnya ini buatan mereka digoreng dan disantap. Suasana kelas pun penuh tawa dan kebahagiaan. Seorang anak berkata, "Bu, aku suka banget. Ternyata makanan tradisional enak ya." Hari itu saya hampir meneteskan air mata kecil karena saya melihat sendiri dari proses yang sederhana ini tumbuh rasa cinta pada budaya sendiri. Dari program mantra, saya belajar satu hal. Pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dekat dengan kehidupan anak. Anak tidak hanya belajar membuat makanan tradisional, tapi mereka belajar kerjasama, tanggung jawab, gotong royong, kejujuran, menghargai proses, dan mencintai budaya bangsa. Saya teringat pesan Ki Hajar Dewantara, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya sendiri. Dan saya percaya menjaga budaya tidak harus dimulai dari hal yang besar. Saya Dewulandari, guru taman kanak-kanak yang percaya bahwa cinta Indonesia harus ditanamkan sejak dini, bukan lewat slogan, tapi lewat pengalaman yang menyentuh hati. Dari sekolah yang sederhana ini, saya akan terus belajar, terus bergerak, dan terus menjaga harapan. Karena saya yakin anak-anak ini adalah pewaris Indonesia yang sesungguhnya. Harapan saya, semoga di program MBG bisa diselipkan sebulan sekali dengan makanan tradisional. Terima kasih, salam budaya, salam Indonesia.